Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Faik dari program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir dari kelas A. Saya di sini akan menerangkan apa itu takhrij hadis dan bagaimana tata cara mentakhrij hadis. Untuk memenuhi tugas UAS Ulumul Hadis yang diampu oleh Ustadzah Nurul Afifah. Yang pertama yakni mengenai pengertian takhrij hadis. Apa itu takhrij hadis? Menurut bahasa, takhrij hadis berasal dari kata khoroja yakhruju khorojan yang memiliki arti mengeluarkan. Berarti bisa disimpulkan bahwa takhrij hadis menurut bahasa yaitu mengeluarkan hadis. Sedangkan takhrij hadis menurut istilah adalah ad-dalalatu ala maudhi'il hadis fi masyadiril asliyah allati akhrajathu bisanadihi thumma bayanu martabatihi indal hajat, yang artinya mengeluarkan hadis atau melacak hadis tersebut dari sumber asli, yaitu dari kitab-kitab primer. Apa itu kitab primer? Yaitu kitab yang termasuk dalam kitab Kutubut Tis'ah. Ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, ada Ibnu Majah dan lain sebagainya. Selanjutnya yang poin kedua yakni mengenai urgensi dari mentakhrij hadis. Apa sih urgensi dari mentakhrij hadis itu? Yang pertama, kita mengetahui dari keotentikan hadis tersebut itu berasal dari Nabi atau tidak. Yang kedua, mengetahui bagaimana asal usul hadis tersebut dan hadis tersebut itu berasal dari kitab apa. Terus yang poin ketiga yakni mengambil hadis melalui metode. Metode mentakhrij hadis itu ada 4. Yang pertama, mengetahui potongan hadis. Yang kedua, mengetahui sahabat yang meriwayatkan. Nah, kalau kita mengetahui sahabat yang meriwayatkan, nanti kita akan mudah mencari hadis tersebut, karena kalau yang meriwayatkan dari sahabat, kita bisa mencari dari kitab musnad contohnya. Selanjutnya, metode yang ketiga yaitu ada tahu hadisnya itu bertema apa. Kan hadis ada banyak, ada yang bertema fikih, ada yang bertema tauhid, ada yang tafsir dan lain sebagainya. Metode mentakhrij hadis yang terakhir atau yang keempat yakni mengetahui status hadis tersebut, yakni hadis tersebut itu mutawatir atau tidak. Nah, dari penjelasan tadi sudah ada pengertian, sudah ada urgensi dan metode-metode yang digunakan dalam mentakhrij hadis. Setelah ini kita akan praktek mengenai gimana sih tata cara mentakhrij hadis tersebut. Nah, tata cara mentakhrij hadis tersebut ada 2 cara, yakni ada manual dan juga ada yang digital. Kalau yang manual, kalian mencari hadis tersebut pada kitab asli, yaitu kalian bisa pinjam dari perpus atau kalian mau beli dan lain sebagainya. Kalau untuk tata cara mentakhrij hadis yang digital itu lebih mudah, kan sekarang zamannya juga sudah zaman digital, bisa menggunakan Maktabah Syamilah, bisa menggunakan Mausu'ah, bisa menggunakan Jami Kutubut Tis'ah. Nah, di sini saya menggunakan Jami Kutubut Tis'ah pada metode yang pertama, yakni mengetahui potongan awal hadis. Mari kita praktek bersama-sama, saksikan ya guys. Nah, di sini kita akan coba mentakhrij. Bagaimana sih tata cara mentakhrij hadis? Saya sudah mencari salah satu contoh hadis mengenai tentang talabul ilmi yang berbunyi man talabal ilma li ghairillah au arada bihi ghairallah falyatabawwa maq'adahu minan nar. Nah, kita coba cari bahwasanya hadis tersebut itu berasal dari kitab apa sih? Dan benar gak sih hadis tersebut ini sahih atau tidak, berasal dari Nabi atau tidak. Coba kita menggunakan aplikasi Jami Kutubut Tis'ah. Kita buka dulu aplikasinya. Nah, inilah tampilan dari aplikasi Jami Kutubut Tis'ah sendiri. Ini sudah lengkap sekali ya. Kitabnya ada kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ada Sunan
Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi, ila akhirih. Sekarang kita coba mencari potongan hadis tersebut. Kita ketik dulu. Man tolabal ilma mantolabal ilma. Coba kita cari. Nah, di sini muncullah berbagai macam hadis dari potongan mantolabal ilma. Yang pertama ini kita menemukan mantolabal ilma kana kafaratun ila akhirih dari kitab Sunan At-Tirmidzi. Selanjutnya ada apa ini? Selanjutnya kita menemukan potongan mantolabal ilma lijaribil ulama dari kitab Sunan At-Tirmidzi juga. Selanjutnya ini ada potongan dari mantolabal ilma 5 sufaha dari kitab Ibnu Majah. Lanjut. Nah, ini adalah contoh hadis yang saya buat contoh tadi, yakni mantolabal ilma ghairillah au arada bihi ghairallah falyatabawwa maq'adahu minan nar. Coba kita lihat. Nah, ini contoh lengkapnya hadis dari mantolabal ilma li ghairillah au arada bihi ghairallah falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ini diriwayatkan dari Ibnu Umar anan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya ini dari kitab Hasyiah Sanad Ibnu Majah. Di sini sudah jelas ya bahwasanya hadis tentang thalabul ilmi ini berasal dari Nabi. Berarti hadis ini tentang mantolabal ilma li ghairillah, barang siapa mencari ilmu dengan niat kecuali karena Allah, au arada bi ghairullah, atau menginginkan mencari ilmu ghairullah, falyatabawa maq'adahu minan nar, maka orang tersebut berhak masuk atau duduk di neraka. Ini sudah jelas ya bahwasanya anak Nabi, hadis tersebut berasal dari Nabi, keautentikan hadis tersebut masih dari Nabi, dan hadis ini berarti disebut dengan hadis sahih. Demikian tadi penjelasan singkat dari saya mengenai pengertian, urgensi, metode, dan juga kita sudah praktik tadi mengenai tahrij hadis. Syukron ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.